Ya, halo, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas mengenai aspek legal hukum keperawatan komplementer. Jadi terapi komplementer itu sudah mulai dikenal secara luas sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Bahkan di dunia barat itu sendiri, terapi komplementer ini banyak diminati oleh orang. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Bali terutama juga, itu dari dulu sebelum populernya medis konvensional, saya bilang medis konvensional, itu banyak orang berobat di alternatif ya, misalnya pergi ke dukun, kemudian terapi-terapi pijat, massage ya, meditasi, yoga, itu banyak dan itu memang sudah terjadi dulu. Terapi herbal gitu ya, itu sebelum artinya peralatan medis modern masuk dan ada bentuk pelayanan kesehatan modern, artinya yang kita bisa bilang itu model pengobatan konvensional ya, seperti rumah sakit, dokter dan yang lain juga. Nah itu sudah menjadi sebuah tradisi untuk sebuah pengobatan suatu penyakit ya. Bahkan di Bali sendiri itu banyak sekali teks lontar, artinya lontar dari tertulis ya, jadi ada bukti tertulis pengobatan zaman dahulu sebelum ada rumah sakit. Itu sudah tertulis penyakitnya apa, kemudian obat herbalnya apa, bagaimana cara menghilangkan penyakit itu semua tertulis di lontar-lontar usade, dan itu banyak sekarang ada di museum ya. Sudah disalin dalam bahasa Indonesia, jadi dulunya adalah bahasa sastra Bali, itu sekarang sudah tersalin. Artinya cuma menjadi sebuah pertanyaan ketika sudah orang mulai terbiasa dengan pengobatan medis konvensional. Jadi ada rumah sakit, orang ketika sakit sudah telepon dokter, kemudian ke puskesmas, ke klinik praktek dokter, kemudian ke rumah sakit. Nah, pengobatan ini dianggap sebagai pengobatan komplementer ya. Jadi pengobatan tradisional yang lebih dulu ada sebelum masuknya invasi barat, bilang aja seperti itu, sebelum zaman kerajaan dulu itu belum ada rumah sakit ya. Tapi begitu ada modernisasi, kemudian ada industrialisasi farmasi, nah itu berubah total semua. Jadi orang sudah meninggalkan, artinya bisa dibilang bukan 100% meninggalkan, artinya dia mengcombine pengobatan itu dengan konvensional dan pengobatan dengan yang masih zaman dulu ya. Karena pengobatan zaman dulu itu dibilang tidak masuk akal, tidak ilmiah. Untuk pengobatan yang diagnosa penyakit pun sekarang ditentukan oleh medis, jadi seperti itu. Nah inilah akhirnya menjadi yang dulunya pengobatan herbal itu adalah populer menjadi komplementer ya. Pengobatan yang dulunya sudah ada itu disebut sekarang sebagai pengobatan komplementer melengkapi jenis pengobatan konvensional barat yang sekarang populer gitu ya. Dan memang dasarnya adalah ya itu profesionalisme, jadi orang nggak sembarangan bisa jadi dukun gitu loh kalau zaman sekarang gitu. Jadi kalau sekarang jadi ahli pengobatan harus sekolah sarjana dulu, kalau jadi perawat harus sekolah sarjana dulu, membuktikan dirinya kompeten di bidangnya, dapat sertifikasi baru boleh memberikan pelayanan. Nah sekarang itu diatur sedemikian rupa oleh undang-undang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu semua, dan mana wewenang seorang perawat, mana wewenang seorang dokter, mana wewenang seorang bidan, mana wewenang seorang pengobat tradisional, itu ada semua batasan-batasan. Ada aspek-aspek legal dan aspek-aspek hukum yang kalau itu dilanggar ya pasti berurusan dengan hukum gitu ya. Nah itu menjadi perlu kita mempelajari aspek legal hukum keperawatan komplementer sehingga kita nggak salah dalam melakukan pelayanan yang tujuannya positif malah melanggar aturan gitu. Nah aspek legal keperawatan komplementer, jadi ada namanya National Center for Complementary and Alternative Medicine. Jadi
itu mendefinisikan sendiri terapi komplementer atau pengobatan alternatif sebagai sekelompok pelayanan medis dan pelayanan kesehatan praktek produk yang saat ini dianggap sebagai bagian dari konvensional obat, ya. Kemudian dalam konteks ini konvensional mengacu biomedis barat, ya. Jadi sekarang karena di barat juga populer dengan pengobatan komplementer, itu juga dibilang mengacu pada biomedis barat. Kemudian mendefinisikan dari Organisasi National Center for Complementary and Alternative Medicine mengakui bahwa lainnya sistem perawatan kesehatan yang ada dan digunakan, ya. Jadi di barat tuh sudah mulai mengklasifikasikan, artinya diilmiahkanlah pengobatan-pengobatan tradisional itu untuk bisa berkolaborasi dengan pengobatan medis barat, ya, sehingga memiliki dasar ilmiah dan bisa diterima oleh semua praktisi dari kalangan profesionalisme dari dokter, perawat, dan yang lain. Nah, menurut WHO, 80% dari perawatan kesehatan di negara berkembang terdiri dari praktek kesehatan tradisional, adat daripada biomedis barat, ya. Jadi yang masih tradisional itu masih tetap dibilang tradisional. Misalnya kalau di Bali orang ke dukun gitu ya, terus kemudian dia bawa canang sari, dia bawa canang dengan bawa ritual, kemudian dia di sana minta obat dan diberikan apakah minyak ataukah air yang dimantrai gitu ya, itu tetap sebagai pengobatan tradisional. Kemudian yang sudah menjadi komplementer yang sah diakui barat adalah komplementer yang sudah ada basis ilmiah, ada hasil riset ilmiah gitu ya. Misalnya hipnoterapi, itu sudah banyak penelitian-penelitian tentang hipnoterapi gitu. Kemudian herbal medicine, nah itu juga sudah ada penelitian-penelitian yang untuk membuktikan bahwa obat-obat herbal itu mampu untuk mengobati penyakit. Jadi yang berbasis ilmiah dan hasil riset itu diakui dan bisa diklaim sebagai pengobatan komplementer. Jadi tetap basisnya adalah evidence based. Jadi dasar ilmiah harus ada, reason ilmiah harus ada. Kenapa ini bisa memberikan? Jadi itu semua harus ada dasar penelitian, sehingga itu yang dinyatakan secara legal, itulah praktek komplementer yang sah. Kalau misalnya di dukun diberikan air, diberikan minyak, itu mungkin minyaknya minyak apa itu masih belum secara komplementari, itu belum sah secara legal, ya. Karena perlu dasar ilmiah, penjelasan ilmiah gitu ya. Kalau belum ada dasar ilmiah berarti pengobatan tradisional murni, ya. Jadi bukan komplementari, ya. Jadi itu mungkin dibilang oleh National Center for Complementary and Alternative Medicine. Kemudian terkait dengan undang-undang, jadi terapi komplementer atau pengobatan alternatif telah diakui secara hukum di Indonesia, ya. Jadi berikut ini adalah aspek legal komplementer atau pengobatan alternatif. Jadi ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Ya, yang pertama itu undang-undang pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal 28 butir A itu 28A, ya. Dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, ini dasarnya, ya. Jadi ya untuk hidup dan mempertahankan hidup, ya itu sebagai dasar juga untuk aspek legal terapi komplementer. Kemudian 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita lihat dasar dari undang-undang ini, ya apapun caranya, gitu selalu seperti itu. Apapun caranya, yang penting dia bisa sehat, kemudian dia bisa mempertahankan hidupnya, ya itu sah dilakukan gitu ya. Itu sah, untuk yang penting itu bentuk pelayanan untuk menyehatkan orang, gitu. Jadi legal secara hukum dibilang. Kemudian pasal 34 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ya, ini buktinya di
dan pemerintah terlibat dalam memberikan fasilitas ini sampai puskesmas, sampai rumah sakit yang dimiliki oleh negara gitu ya. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan itu nomor 1076 Menkes garing SK garing 7 tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Keputusan Menkes tersebut menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan izin praktek pengobatan tradisional beserta syarat-syaratnya. Jadi peraturan Menteri tahun nomor 1076 itu sudah mengakui bahwa kalau orang mau punya pengobatan tradisional dan dia mau dapat izin, ya itu ada caranya, tata caranya ya. Jadi tidak semena-mena langsung praktek itu. Kemudian peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1109 ya garing Menkes garing Per garing 9 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan secara sinergi, terintegrasi, dan mandiri pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberian pengobatan pada dasarnya harus aman, bermanfaat, bermutu, dikaji institusi berwenang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Ya, artinya kita memberikan pelayanan kesehatan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit. Bahkan sekarang gara-gara Pergub Gubernur di Bali itu sekarang di rumah sakit seperti contohnya di Rumah Sakit Bali Mandara itu sudah secara sah dan legal itu ada poli komplementer ya, poli komplementer. Dan kalau ini disetujui oleh semua pelayanan kesehatan, itu bisa menyelenggarakan, misalnya di puskesmas bisa ada poli komplementer, nanti di rumah sakit semua bisa terjadi ada poli komplementer. Yang penting ada permintaan dari masyarakat. Jadi biar nggak rugi ada polinya, nanti orang nggak ada yang berobat gitu ya. Payung hukum sekarang itu sudah sangat-sangat bagus sekali dan benar-benar memayungi terkait dengan pengobatan komplementer ya. Kemudian Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 ya tentang kesehatan juga di pasal 1/16 tentang pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi bukti ilmiah itu tidak hanya diperlukan, tapi bukti empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari turun-temurun bahwa pengobatan dengan massas itu bisa menyembuhkan gitu misalnya, ya bisa, itu adalah bukti empiris juga namanya gitu. Atau tertulis di dalam lontar, nah itu juga bisa menjadi dasar bukti empiris bahwa hal itu bisa dilakukan, sehingga pelayanan kesehatan tradisional itu bisa diadopsi dan diakui dalam proses pelayanan, dan secara hukum juga itu sah ya. Kemudian pasal 48 tentang pelayanan kesehatan tradisional juga diatur ya. Kemudian bab 3 pasal 59 dan 61 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Nah, itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik nomor HK-0305-1-199/2010 tentang pedoman kriteria penetapan metode pengobatan komplementer alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di banyak sekali hal-hal atau mungkin produk-produk hukum yang secara legal mengatur tentang pengobatan tradisional komplementer. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, itu pasal 30 jelas di tugas dan wewenang perawat ayat 2 menjelaskan dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang. Jadi diatur wewenang semua perawat itu melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat
menetapkan masalah keperawatan kesehatan masyarakat, membantu menemukan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, kemudian menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, kemudian melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, kemudian mengelola kasus dan melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Jadi di Undang-Undang Keperawatan tersendiri sudah ada di sini tertuang wewenang perawat, yaitu salah satunya adalah melakukan penata laksanaan perawatan komplementer dan alternatif. Jadi sudah tidak perlu lagi diragukan bahwa secara hukum dan legal itu kita sebagai perawat itu bisa melakukan pelaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif ya. Jadi tinggal kita mengasah kompetensinya. Bahkan sudah ada di PPNI sendiri, itu ada perkumpulan keperawatan holistik namanya. Jadi jika kalian ingin mungkin mendalami terkait dengan keperawatan komplementer, maka tinggal masuk ke komunitas tersebut, masuk di asosiasinya, perkumpulannya. Kemudian nanti ada pelatihan basic pelatihannya, jadi kemudian dapat sertifikat. Kalau sudah dapat sertifikat pelatihan basic, otomatis kita sudah secara hukum dan juga kita punya sertifikasi kompetensi terkait dengan praktek komplementer keperawatan ya. Dan bahkan sekarang banyak sekali sertifikasi misalnya kalau kita pengen jadi praktisi yoga gitu ya, kita ikut aja pelatihan untuk menjadi guru yoga. Nah itu bisa juga ada ya, sehingga kalau kita punya sertifikat itu diakui secara internasional, kemudian kita bisa diundang untuk mengajarkan yoga di hotel-hotel ya, atau mungkin kita pasang pelang itu bisa ya. Ada juga yang memayungi hal tersebut. Kalau syarat kita terkait untuk belajar hipnoterapi, juga ada asosiasi terkait dengan perkumpulan terkait dengan hipnoterapi. Jadi kita ikut pembelajaran sertifikasi di sana, kemudian dapat gelar malah ya, gelar, kemudian dapat sertifikat keahlian bahwa kita memang ahli di bidang hipnoterapi. Kemudian yang lain juga, misalnya terapi-terapi yang lain, itu banyak sekali, bahkan akupuntur, akupressure itu juga ada pelatihan khusus untuk memperdalam kemampuan kita dalam melakukan praktek komplementer. Ya itu cuma di Bali, bahkan IHDN itu sendiri juga dia membuat perkumpulan khusus untuk praktisi pengobatan tradisional ya, ala ya sesuai dengan lontar yang tertulis di Bali gitu ya. Jadi dia juga bisa, dan itu juga sudah dijadikan wewenang untuk sehingga kita secara sertifikasi legal kita memiliki kemampuan untuk melakukan asuhan keperawatan di bidang komplementer. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan terkait dengan aspek legal hukum terkait keperawatan komplementer. Kemudian ini juga ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional pasal 10 yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural ya, atau ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah ya. Jadi yang secara ilmiah terbukti maka dibolehkan gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan atau perawatan atau kombinasi cara pengobatan atau perawatan dalam satu kesatuan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional ya. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada fasilitas kesehatan. Jadi yang memenuhi kriteria tertentu ini bisa digaris bawah. Artinya tidak semua bisa diintegrasikan, tapi yang dipilih mungkin ini ditekankan
terkait dengan terbukti secara ilmiah. Mungkin ini yang akan lebih menekankan bahwa kalau yang terbukti secara ilmiah dia bisa untuk diintegrasikan dengan metode pelayanan yang konvensional. Ya, mungkin itu saja terkait dengan aspek legal dan hukum untuk terapi keperawatan komplementer. Silakan kalau yang ada bertanya bisa di grup Telegram atau bisa tanya di chat di YouTube, nanti saya akan jawab. Kalau yang perlu dibuatkan video, saya akan buatkan video. Kalau cuma chat, kita bisa di Telegram group ya. Silakan kalau yang mau ditanyakan, silakan. Nanti setelah ini saya akan berikan penugasan sesuai dengan yang sudah tertuang di dalam rancangan pembelajaran semester atau LPS. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya.